Yang namanya jiwa seorang petarung itu memang harus sesuai dengan ambisi yang ada di dalam pemikiran mereka. Artinya, seberapa besar kekuatan dari kemampuan mereka ketika berjibaku di dalam oktagon, sebegitu juga cara mereka untuk meyakinkan penggemar dari ambisi yang masih juga merasa bahwa mereka layak untuk satu pertarungan gelar. Dan hal ini tampaknya terlihat kepada diri Kamaru Usman, yang saat ini menduduki peringkat kedua divisi kelas welter. Mantan juara ini masih juga memiliki keinginan untuk kembali ke oktagon dengan judul di pertarungan gelar divisi kelas welter yang saat ini telah dikuasai petarung UFC asal Amerika Serikat, Belal Muhammad. Bagi Usman yang masih merasa yakin dengan kemampuannya, di samping dia hanya satu tingkat di bawah Leon Edwards dalam hal peringkat pesaing, telah memulai satu cara bagaimana dari ambisinya untuk meraih tembakan gelar bisa terwujud. Kamaru Usman saat ini tengah giat melancarkan serangan melalui percakapan sampah kepada sang juara Belal Muhammad, yang tentu saja cara itu sekaligus untuk mengundang perhatian promosi agar yang selanjutnya bagi Belal diserahkan kepadanya setelah beberapa perang mulut digelarnya. Mantan juara ini menyebut jika bentuk permainan terbaik dari Belal merupakan bentuk permainannya di saat dia mengalami masa penurunan performa. Usman bercerita banyak tentang sang juara saat ini dalam satu acara podcast Pound for Pound bersama Henry Cejudo, yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Kamu itu seperti versiku di saat aku tidak begitu bagus. Kamu versi yang tidak begitu bagus, semua yang dilakukannya aku bisa melakukannya lebih baik lagi." Tentunya dia akan mengatakan, "Aku telah mengalahkan Leon Edwards. Menjadi juara baru membuatmu sombong. Tiba-tiba sekarang kamu sembrono kepada semua orang," kata Kamaru Usman menanggapi beberapa komentar sebelumnya yang datang dari sang juara Belal Muhammad. Ya, sebelumnya Belal pernah mengungkapkan jika dia cukup terbuka untuk melawan Kamaru Usman. Meskipun mantan juara itu tahu jika Usman mengalami 3 kekalahan beruntun di 3 pertarungan terakhirnya. Dan hal ini tampaknya bagi Usman malah seperti satu undangan yang mengejek dari karir MMA-nya belakangan ini. Karena pada biasanya para juara akan terlihat enggan menerima pertarungan dari lawan yang memiliki 3 kekalahan beruntun. Atau dengan kata lain, meskipun Belal mengatakan seperti itu, namun maknanya agar Usman lebih berkaca lagi dari rekor 3 kekalahan beruntunnya yang terakhir. Karena biar bagaimanapun juga, Belal akhirnya lebih meyakini jika Shavkat Rakhmonov yang jauh lebih pantas dari Kamaru Usman untuk tembakan gelar yang berikutnya. Dia memang salah satu petarung kelas welter terbaik, namun dia kalah dari Leon 2 kali dan aku mengalahkan Leon. Tentunya aku melakukannya lebih baik daripada dia. Leon saat ini dalam versi terbarunya yang mampu mengalahkannya, dan aku baru saja menguasainya, kata Belal Muhammad di acara podcast Remember the Show. Sebagai penguasa divisi, tentunya Belal berhak dan bebas memberikan komentar apapun di divisinya. Dan bagi Usman sendiri yang meskipun telah mengakui jika performa sang juara saat ini Belal Muhammad merupakan performa di mana dia mengalami penurunan kekuatan pertarungannya, akan tetapi mantan juara 37 tahun ini kelihatannya juga menyadari jika ambisinya untuk melawan Belal Muhammad di pertarungan gelar yang berikutnya merupakan satu hal yang cukup sulit bisa diraihnya. Namun meski demikian, dalam upayanya The Nigerian Nightmare tidak pernah melewatkan cara dia dengan upaya lain. Siapa tahu juga promosi masih dalam keadaan belum siuman, hingga kembali membuat pasangan pertarungan yang kontroversial dengan menempatkannya sebagai lawan yang berikutnya bagi Belal, dan sekaligus melangkahi keberadaan Shavkat Rakhmonov yang jauh lebih memantaskan diri untuk merebut sabuk Belal. Pesaing peringkat ketiga divisi kelas welter, Shavkat Rakhmonov, tampaknya juga menerima imbas dari beberapa komentar yang belakangan lancar dikomandokan oleh Kamaru Usman pasca Belal menjadi juara. Petarung Kazakhstan yang belum terkalahkan ini dan tampil dengan kemenangan sempurna dari semua pertarungan MMA-nya
akhirnya juga merasa risih mendengar beberapa cuitan di mana Usman mendapat sebagian dukungan untuk pertarungan gelar yang berikutnya. Tentunya ini sesuai dengan misi Kamaru Usman itu sendiri, yang mengharapkan keyakinan dari penggemar dan promosi bahwa dia layak untuk tembakan gelar. Namun di sisi lain, ambisinya ini mendapat kecaman dari Shavkat Rakhmonov sebagai petarung yang dianggap banyak orang paling menjanjikan dalam seni bela diri campuran ini. Akhirnya memberikan reaksinya melalui cuitannya di media sosial dengan mengatakan 18-0 dengan penyelesaian 100% atau 0-3 dalam 3 pertarungan terakhir. Aku pikir tidak perlu dipertanyakan lagi siapa yang akan bertarung berikutnya untuk memperebutkan gelar. Beginilah bunyi cuitan dari Rakhmonov yang terkhusus kepada Kamaru Usman, agar mantan juara itu lebih menyadarkan dirinya dan tidak lagi membuat beberapa godaan kepada semua orang hanya untuk kembali meyakinkannya bahwa dia pantas sebagai lawan Belal untuk yang berikutnya. Cuitan ini layak disampaikan Rakhmonov mengingat dari potensi di luar konfirmasi resmi UFC jika Usman akan kembali mendapatkan kesempatannya untuk merebut sabuk juara di pertarungan yang rencananya akan digelar untuk UFC 310 di akhir tahun ini. Mengingat dari beberapa pemasangan pertarungan untuk kartu acara UFC selalu menjadi kritikan penggemar, tentunya Shavkat berhak untuk menjaga posisinya saat ini yang benar-benar layak untuk tembakan gelar setelah pencapaian dari keseluruhan pertarungannya dengan kemenangan sempurna tanpa satupun kemenangan tersebut melalui keputusan. Sayangnya di balik kemampuannya yang luar biasa ini, petarung seperti Rakhmonov masih juga dinilai kurang menjual hingga menimbulkan keraguan banyak penggemar. Jangan-jangan promosi akan kembali mengubur impiannya seperti yang diderita oleh Magomed Ankalaev. Indikasi ini cukup memiliki perbedaan dengan petarung lain yang memiliki nilai jual untuk disaksikan meskipun kemampuannya belum terkategorikan luar biasa. Katakanlah seperti Paddy Pimblett, petarung asal Inggris yang juga memiliki rekor sebagai pesaing yang belum terkalahkan. Bagi Pimblett, nyaris dari semua permintaan lawannya tidak mungkin tidak dipenuhi oleh promosi. Hai petarung Liverpudlian ini meningkat tajam hingga untuk membuat pertarungannya bukanlah merupakan pekerjaan yang sulit bagi UFC untuk menggelarnya. Setelah sebelumnya kembali memenangkan pertarungannya ketika melawan Bobby Green, petarung yang kini sepertinya memiliki ukuran di kelas menengah ini meminta pertarungan yang berikutnya dengan melawan pesaing yang baru saja mengalahkan Matthias Gamrot dan Hooker. Meski masih menduduki peringkat ke-15, namun dari penampilan Paddy Pimblett setelah berhasil menghabisi beberapa lawan di kelas ringan yang terbilang cukup memiliki nama besar, kelihatannya dari keinginannya untuk melawan Dan Hooker saat ini untuk melangsungkan pertarungan tersebut. Pasalnya dari segi kemampuan Paddy Pimblett di arena oktagon memang terbilang cukup layak untuk melangkah menantang pesaing di 5 besar. Dari pengakuannya, Pimblett menyadari jika sebenarnya ada beberapa perencanaan miring untuk mempertemukan Dan Hooker dengan mantan juara Charles Oliveira. Namun baginya Dan Hooker merupakan calon lawan yang lebih diminatinya. Dan Hooker kembali ke posisi 5 besar, itu bisa menjadi pertarungan yang menarik bagiku, kata Pimblett seperti yang dikutip dari media MMA Junkie. Namun sebaliknya Dan Hooker terlihat mengabaikan dari permintaan Pimblett, di mana petarung Australia ini lebih menginginkan pertarungannya dengan lawan peringkat elit di kelas ringan. Ya, mereka menginginkan Charles. Ini pertarungan yang bagus, tapi maksudku ada banyak hal keren yang bisa aku lakukan. Medannya cukup gila dan ini olahraga yang sangat liar, jadi kita lihat saja bagaimana hasilnya. Aku tidak peduli, aku ingin melawan mereka semua, bahkan Arman. Aku katakan kepada Hunter bahwa aku ingin melawan Arman karena kami akan menempuh rute tersulit untuk meraih gelar juara. Turner, Gamrot, Arman, Islam, aku tidak peduli, kata Hooker selama wawancaranya dengan The Make Live. Pada akhirnya, pemasangan calon lawan dansa di oktagon ini belakangan memang sulit diprediksi. Siapa melawan siapa yang berikutnya akan saling berhadapan. Kesimpulannya, jika kali ini UFC kembali menuruti dari permintaan Pimblett sebagai pesaing peringkat ke-15 melawan Dan Hooker yang menempati pesaing peringkat ke-5, hampir dapat dipastikan jika penjodohan lawan dansa di oktagon nyaris menyerupai WWE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.